وببي المصطفى بلغ قاصدنا جلنا وضع يا واسع الكرم ببي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترد شفاعته في كل حول بنا أوان مفتحين بلغ مقاصدنا بمن مولاي صل وسلم دائما أبدا يا حبيب الدار للخلق كلهم المصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه وبه البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك اللسان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim ulama, para kiai, agama, tokoh masyarakat, wa muallimil Quran, bil khusus kita Haji Fatur Rahim, Ranting Nahdlatul Ulama, Haji Samsul, Ustaz Ansori, semuanya kita doakan semoga beliau senantiasa selalu istiqomah untuk membimbing kita di majelis mulia ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur yang barokah, umur yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Dan tak lupa juga kepada sahibul hajah, Bapak Sukarso sekeluarga dan Jamiatul Hadrah Muslimin Muslimat fidakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan bermuajahah suatu majlis yang penuh kemuliaan ini dan penuh keberkahan ini, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sihat zahir wa batin. Allah beserta salam limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para
para sahabatnya. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita sudah memasuki bulan yang begitu mulia. Ini bulan Rajab. Di antara peristiwa yang sangat bersejarah, dalam Islam yakni adalah peringatan Isra dan Mi'raj di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj sendiri adalah sebuah perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan dengan sangat singkat, tidak sampai malam. Padahal jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina ini telah saya lihat di Google Map. Ini ternyata jarak tempuhnya adalah 1465 km di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh sangat singkat, tidak sampai semalam. Ini kalau dipikir secara logika sudah tidak masuk akal, luar nalar manusia. Tapi sesungguhnya ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika Isra Mi'raj, ternyata beliau ini menaiki kendaraan yang bernama buruk. Tunggangan yang ditunggangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah buruk warna putih, sangat bercahaya. Dan buruk ini kecepatannya lebih daripada kilat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina ini menaiki buruk yang sangat cepat. Setelah nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan untuk menuju ke situ, naik ke langit yang ketujuh untuk menemui Rabbnya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik nyampe di langit yang pertama, beliau ini bertemu dengan Nabi Adam, nabi-nabi yang lanjut sampai langit kedua, sampai langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima apa ini? Untuk menerima salat. Isinya Isra dan Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi menerima perintah melaksanakan salat. Kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa yang mulia ini sudah menjadi tonggak sejarah Islam, sudah menjadi kewajiban semua umat Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sehingga di berbagai wilayah, berbagai masjid, berbagai musola terkadang
diadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya diadakan peringatan-peringatan? Tujuan diadakannya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengingatkan dan memberi semangat lagi kepada kita untuk melakukan atau memperbaiki kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengadakan peringatan Isra Mi'raj ini, sudah lupa. Ini adalah sebuah sejarah dalam Islam, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW ini mengatakan, Inna Rajab syahrullah, bahwa sesungguhnya Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban syahri, kata Nabi, dan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan ini adalah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada salah satu seorang ulama tarim. Ulama tarim ini beliau bernama Habib Umar bin Habib. Beliau ini pernah mengandaikan bahwasannya bulan Rajab ini andaikan ada. Rajab ini andaikan ada. Dan bulan Sya'ban ini laksana mendung, kata Habib Umar. Dan Ramadan ini adalah hujan. Ketika kita memasuki bulan Rajab ini, banyak orang-orang Islam yang sudah mempersiapkan dirinya ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Karena ketika kita melakukan amal soleh di bulan Rajab ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengamalkan amal soleh di bulan Rajab seperti ini, kata Allah, tersebut pahalanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di bulan Rajab ini ada seseorang yang mengamalkan amal buruk, mengerjakan amal buruk, kata Allah, maka dosa orang tersebut akan dilipat gandakan menjadi dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan dan mengajari kita ketika kita memasuki bulan Rajab ini untuk memperbanyak membaca doa. Doa ini terdapat di dalam kitab Al-Adhkar yang sudah diterbitkan oleh Darul Hadis Kairo Mesir. Doa tersebut, Allahumma barikna Para hadirin muslimat rahimakumullah. Ada salah satu amaliyah. Amaliyah ini bisa dikerjakan di bulan Rajab. Amaliyah tersebut adalah dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi adalah sudah perintah langsung dari Allah.
langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan para ulama ini bersepakat bahwa baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah wajib. Tidaknya 5 kali sehari semalam jika melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah, tapi di dalamnya membaca sholawat kepada Nabi, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, baca sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah ibadah, bahkan sebuah ibadah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang bersolawat tersebut. Walaupun solawat tersebut bukan diniatkan untuk Nabi Muhammad, diniatkan untuk dipuji oleh orang. Mama ada orang yang punya suara bagus kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah. Solawat ini diniatkan, sholat saya ini biar dipuji sama orang. Ya apa-apa. Subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima sholawat orang tersebut dan tetap akan memberi pahala kepada orang tersebut. Apalagi jika ada seseorang yang mau memperbanyak baca sholawat kepada Nabi di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan pahala kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi minuman yang sangat segar di surganya orang yang mau bersolawat di bulan Rajab. Hanya yang sudah dikatakan oleh Syekh Utsman Hasan Al-Hubayr dalam kitabnya Durratun Nasihin, dia pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda ketika malam Mi'raj Nabi ini pernah melihat sungai. Sungai tersebut airnya sangat manis melebihi madu. Sangat manis melebihi madu dan dinginnya lebih dingin daripada madu. Wanginya lebih wangi daripada minyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, untuk siapakah ini semua? Dan Malaikat Jibril menjawab, ini semua diuntukkan untuk orang yang mau memperbanyak membaca sholawat kepadaku, khususnya di bulan Rajab. Khususnya di bulan gampang sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan memperbanyak seperti itu, kita akan diberi minuman yang sangat segar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musola di masjid-masjid ini bisa menjadi penyemangat untuk kita untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari di bulan Rajab ini, kalau kita tidak melaksanakan amaliyah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya amaliyah untuk memperbanyak membaca selawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballina Ramadana wa hasin maqasidana. Allahumma barik lana
Semoga dengan kita baca sholawat ini kita bisa membuihkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita nanti di hari yaumil kiamah ditunjuk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi umat yang berhak mendapat syafaat beliau nanti di hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Allahumma inna bihuda waj'alna mimman yusyari Allah wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa rasul wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi